Halo, kembali lagi bersama saya Ivan Zelitonga. Jadi hmm, pada video kali ini saya akan melakukan sebuah simulasi mengenai sebuah praktikum fisika secara virtual di mana saya akan menggunakan aplikasi VET. Di mana aplikasi VET ini salah satu aplikasi yang dapat diakses secara gratis oleh seluruh penggunanya tanpa biaya apapun. Jadi menurut saya ini sangat membantu bagi kita semua, mengingat kita melakukan segala hal itu dengan online, dikarenakan pada masa pandemi COVID-19 sekarang. Baiklah, jadi pada video ini saya akan melakukan sebuah simulasi yang berjudul tentang hukum Boyle. Ya, hukum Boyle. Jadi sebenarnya hukum Boyle ini sudah pernah kita singgung saat berada di jenjang sekolah menengah atas. Tapi memang keadaan pada saat itu belum mendetail tentang materinya, dan itu hanya sekedar saja, hanya pengantar. Jadi di sini kita akan melakukan sebuah simulasi secara mendetail menurut saya. Oke. Jadi gas properties artinya ya karakteristik gas lah ya. Kita masuk pada mode ideal. Nah, tapi sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa tujuan dari praktikum ini. Jadi sebenarnya adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk menyelidiki hubungan tekanan dengan volume gas dalam ruang tertutup dan suhu tetap atau konstan. Baik, jadi pada kali ini anggap saja saya itu mengambil suhunya atau menetapkan suhu konstannya sekitar 400 Kelvin ya. Ya, saya akan mengambil suhu konstan sebesar 400 Kelvin. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit display daripada simulasi ini. Jadi, ini merupakan pompa di mana kita menambah jumlah volume. Dan yang ini substansi dasar di mana kita dapat menaikkan atau menurunkan temperatur pada simulasinya. Jadi Hold constant ini berfungsi sebagai variabel kontrol. Ya, itu variabel kontrol di mana kita dapat menetapkan apa saja sih yang bersifat konstan atau tidak. Dan width ini sebenarnya sih ini panjang, atau panjang ini sangat berbanding dengan volume. Jadi anggap saja nilai width tersebut adalah panjang dari suatu tabung lah ya, kita katakan tabung, panjang dari suatu tabung tersebut. Misal ini 10,4 nanometer. Nah, tapi sebelumnya mari kita lihat terlebih dahulu tabel percobaan. Data percobaan hukum Boyle. Jadi ada tiga kolom yang akan kita isi sesuai data percobaan nantinya, yaitu panjang sebanding dengan volume, tekanan, serta perkalian antara tekanan dengan volume. Baik, kita mulai ya. Tadi saya katakan bahwa saya
menetapkan suhu konstan itu sebesar 400 Kelvin. Jadi langkah yang pertama itu kita sebaiknya mengisi particles atau sejenis lah supaya volume tersebut nampak atau berisi. Jadi ini kita pompa, artinya kita menambah substansi volume. Oke. Suhu di sini menunjukkan 300 Kelvin, sementara saya berkeinginan untuk menetapkan suhunya itu 400 Kelvin ya. Jadi kita memanaskan hingga suhu naik sebesar 400 Kelvin. Ups, lewat ya. Ternyata akurasinya sangat sulit ya teman-teman. Oke. Tepat sekali 400 Kelvin. Jadi ini adalah suhu konstan yang saya inginkan. Oke. Sebaiknya kita melihat tabel terlebih dahulu ya. Kita secara bebas dapat mengentry nilai-nilai pada tabel tersebut. Semisal untuk panjang atau anggap saja panjang itu volume. Semisal kita ambil 10,6 nanometer ya. 10,6 nanometer. Kemudian kita akan melihat dengan panjang tabung sebesar 10,6 nanometer tersebut, apakah yang akan terjadi apabila perlakuan tersebut kita lakukan pada suhu yang konstan, yaitu 400 Kelvin. Nah, tadi disinggung bahwa dengan suhu 400 Kelvin tersebut, kita hanya menggunakan dua substansi, yaitu panjang dan tekanan. Di sini kita dapat mengukur tekanan pada lampiran pressure. Di sini ada juga pilihan kita dapat menggunakan satuan atmosfer atau kilopascal. Saya sarankan kita menggunakan atmosfer saja karena ini terkesan lebih mudah sehingga kita tidak perlu melakukan konversi apabila melakukan perhitungan nantinya ya. Jadi ketika volume atau panjang silinder tersebut tercatat pada 10,6 nanometer, maka suhu yang terjadi itu 400 Kelvin, tekanannya itu sebesar gimana ya? Ini terkesan agak sedikit sulit untuk ditentukan karena setiap saatnya tekanannya itu selalu berubah lah. Tapi saya akan melakukan alternatif lainnya. Anggap saja ya, pressure V-nya itu kita hold secara konstan. Oke. Kita hold secara konstan. Jadi, ketika panjang dari silinder 10,6 nanometer, pressure yang terjadi yaitu 6,6 Pascal ya.
Ini 6,6. Wah, bukan, 6,6 atmosfer. Kemudian kita beranjak ke percobaan yang kedua. Kita mengambil panjang silinder itu 9,6 nanometer. Ternyata tekanan yang terjadi yaitu 7,3 atmosfer ya. Ini 9,6 nanometer. Ini 7,3 atmosfer ya. Nah, kemudian anggap saja kita mengambil ini sekitar 8,7 nanometer. Dan apakah yang terjadi pada pressure-nya? Ini 8,7 nanometer ya. 8,7 nanometer. Nah, 8,7 nanometer, ternyata pressure yang terjadi yaitu 8,1 atmosfer ya. Ini 8,1 atmosfer. Nah, anggap kita mengambil untuk percobaan yang keempat yaitu 9,7. Ini 9,7. Dan apakah yang akan terjadi? Ya, yang terjadi tekanannya itu berkisar di antara 6,8 hingga 7,5. Kita ambil nilainya sebesar 7,3 atmosfer. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian yang kelima. Kita mengambil sebesar 6,5 saja ya. Dan berapakah tekanan yang terjadi jika ini 6,5 nanometer? Oke, ternyata tekanan berada di sekitar 11. Oh, bukan. 10,8 atmosfer ya, teman-teman. Ternyata 10,8 atmosfer. Nah, data sudah kita ambil semua dari 5 perlakuan. Jadi, kesimpulannya sebenarnya yaitu ketika volume bertambah dan kondisi volume yang bertambah ini berada pada kondisi suhu konstan yaitu sebesar 400 Kelvin, otomatis akan mempengaruhi perkalian silang antara tekanan dan volume juga. Jadi sebenarnya kedua substansi tersebut sangat berhubungan apabila pada suhu konstan yaitu sebesar 400 Kelvin tadi. Jadi nanti setelah kita melakukan virtual ini, maka data dari percobaan hukum Boyle ini dapat menyimpulkan bagaimana sih hubungan antara volume dengan tekanan sementara pada suhu yang konstan. Itulah yang dinamakan dengan hukum Boyle. Dan ini merupakan salah satu investasi ilmuwan yang bernama Robert Boyle. Dia adalah pioner dalam menemukan konsep tersebut. Artinya
gas ideal tersebut dilakukan secara isotermal atau suhunya konstan, sehingga kita dapat mengeksplor tentang tekanan dan volume. Baiklah, demikianlah simulasi praktikum virtual Kumboil melalui aplikasi PHET yang dapat saya simulasikan. Apabila terdapat kata-kata saya yang salah, saya mohon dimaafkan. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu teman-teman sekalian untuk bahan rujukan atau referensi. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.